tadi soal-soal sebelumnya itu mau mencari kesimpulan yang pasti salah atau pernyataan yang pasti salah atau kesimpulan yang tepat berdasarkan bacaan yang disediakan. Sekarang dia untuk soal nomor 5 itu mau cari pernyataan yang nilainya sama. Jadi di soal nomor 5 dia minta pernyataan yang bernilai sama. Jadi pernyataan yang bernilai sama itu berarti dia pernyataannya akan sama dengan pernyataan yang disediakan. Di sini ada nih kata-kata atau pernyataan yang sudah disediakan. Pernyataan yang sudah disediakan adalah yang ini ya. Kita kasih tanda. Oke, itu adalah pernyataannya. Inori membuat kerajinan ketika Kurt bermain drama. Nah, di sini ada kata-kata ketika. Nah, ingat adik-adik, biasanya kan kalau dia menggunakan kata-kata ketika, berarti keadaannya itu adalah keadaan yang bersamaan atau terjadi hanya salah satunya. Jadi memang kalau dia ada kata-kata Inori membuat kerajinan ketika Kurt bermain drama. Jadi ada keadaan yang bersamaan atau bisa jadi dia terjadi hanya salah satunya ya. Sekarang mari kita lihat pernyataan yang bernilai sama. Jadi kalau tadi kita lihat Inori membuat kerajinan berarti dia melakukan ya. Dia melakukan, terus Kurt bermain drama. Ketika Kurt bermain drama. Jadi di sini ketika Inorinya membuat kerajinan, Inorinya membuat kerajinan, Kurtnya ketika Kurt bermain drama. Jadi bisa dilihat, oh ketika Kurt bermain drama berarti Inori membuat kerajinan. Balik lagi ya, seperti biasa karena penalaran umum itu lumayan membingungkan untuk soalnya, berarti adik-adik harus perhatikan juga untuk kata sambungnya. Nah, sekarang mari kita lihat, karena dia mencari pernyataan yang bernilai sama, berarti kita lihat lagi untuk masing-masing opsinya. Nah, di sini ada opsi yang bagian A, Kurt tidak bermain drama atau Inori membuat kerajinan. Di sini ada kata-kata atau, sedangkan untuk redaksi kalimatnya berarti A-nya itu dia tidak melakukan, yang keduanya dia melakukan. Untuk bagian A. Terus kita lihat bagian B. Ada kata-kata jika. Jika maka. Berarti harus ya. Nah, untuk bagian B, jika Inori membuat kerajinan, maka Kurt bermain drama. Berarti ini dua-duanya melakukan. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk bagian C. Jika Kurt tidak bermain drama, maka Inori membuat kerajinan. Di sini ada kata-kata sama dengan opsi B. Jika maka. Nah, sedangkan untuk redaksi kalimatnya, satu tidak melakukan, Kurtnya tidak. Nah, Inorinya dia melakukan. Itu ya. Untuk nomor 5 bagian C. Nah, sekarang kita lihat lagi nih untuk bagian D. Kurt bermain drama atau Inori tidak membuat kerajinan. Sama dengan opsi bagian A. Dia menggunakan kata sambung atau, terus untuk redaksi kalimatnya berarti ini melakukan, sedangkan Inorinya dia tidak melakukan. Itu ya untuk bagian D. Terus yang terakhir, Kurt bermain drama atau Inori membuat kerajinan. Di sini sama dengan opsi menggunakan kata sambung atau, terus ini yang E-nya melakukan, E-nya Kurtnya melakukan, Inorinya juga melakukan. Sekarang mari kita lihat, karena dia minta pernyataan yang nilainya sama, berarti bakalan sama, ya sama dengan redaksi kalimat yang sudah disediakan. Inori membuat kerajinan ketika Kurt bermain drama. Ketika berarti keadaannya terjadi ketika Kurt bermain drama, bisa jadi untuk kalimat yang keduanya tadi ini kan P ketika Kui ya. Nah, Kui-nya melakukan berarti
ada kemungkinan P-nya itu melakukan juga. Oke. Nah, sekarang untuk bagian B dan C itu menggunakan kata-kata jika maka. Berarti kalau jika maka itu dia bersamaan ya, bersamaan yang dilakukan sama seperti soal sebelumnya tadi yang nomor 4 jika maka. Tapi karena di sini dia menggunakan kata-kata ketika, untuk di sini untuk redaksi nomor 5 itu dia menggunakan kata-kata ketika. Bentar enggak sih? Jadi dia menggunakan kata ketika, berarti jika makanya itu kemungkinan besar tidak terjadi atau bukan menjadi kesimpulan yang sama atau kalimat yang sama sesuai dengan pernyataan yang disediakan. Nah, ini untuk B dan C-nya itu tidak masuk ya, atau tidak bisa menjadi opsi pilihan yang tepat. Sekarang ada 3 nih, seperti biasa kita masih eliminasi opsi A, D, dan E. Nah, tadi kan saya bilang kalau dia menggunakan kata ketika di kalimat sambung pernyataannya, bisa jadi nanti untuk kesimpulannya atau karena kita mencari pernyataan yang sama, yang tadinya P ketika Q itu akan terbalik, Q-nya dulu baru nanti P-nya. Sekarang mari kita lihat untuk opsi bagian A, D, dan E. Nah, dua-duanya sama, Kurt tidak yang jadi opsi atau redaksi kalimat yang pertama itu berubah ya, Q-nya yang jadi pertama. Nah, kita lihat di sini ketika Kurt bermain drama ya, berarti Kurt-nya bermain drama, Inorinya membuat kerajinan. Nah, sekarang karena dia ketiga-tiganya ini menggunakan kata pemisah atau, berarti kita akan lihat, oh ternyata Inorinya membuat kerajinan. Inorinya membuat kerajinan. Di sini adik-adik bisa eliminasi opsi selanjutnya yang kalimat keduanya adalah Inori tidak membuat kerajinan. Karena pernyataan yang disediakan itu kan adalah Inori membuat kerajinan. Ini ada nih, Inori tidak membuat kerajinan. Nah, sedangkan yang disediakan itu kan Inori membuat kerajinan. Otomatis untuk D itu sudah masuk opsi yang tidak atau kemungkinan besar tidak masuk atau tidak benar ya. Sekarang kita lihat untuk A dan E. Nah, sekarang kakak mau balik nih ke adik-adik. Kira-kira tadi kan kita sudah eliminasi opsi ya, A, B, C sampai E. Nah, hanya ada 2 nih yang kemungkinan besar yang jadi jawabannya. Nah, kira-kira adik-adik pilih A atau E nih? Karena dia minta pernyataan yang bernilai sama. A atau E? Vote yang mana yang paling tepat nih? Sekarang, I give you 10 minutes ya untuk jawab mungkin. Kira-kira A atau E? Tim A atau E? Oke, banyak ya. Sekarang mari kita lihat. Tadi kembali ke pernyataan yang disediakan. Inorinya membuat kerajinan ketika Kurt bermain drama. Jadi kebalik ya, Kurt-nya bermain drama, Inorinya membuat kerajinan. Nah, opsi yang paling tepat dan yang paling benar itu adalah E. Nah, berarti adik-adik sudah paham nih gimana sih modelnya kalau misalnya kita kerja penalaran umum.